Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, masa Prapaskah adalah masa untuk refleksi hidup kita. Masa Prapaskah, masa untuk melihat kembali kehidupan kita, pola hidup kita, cara hidup kita yang selama ini kita jalani. Dalam bacaan pertama, suatu saat Musa yang setelah pergi dari kalangan istana Firaun, pergi dan kemudian dia berkeluarga, pekerjaan sehari-hari menggembalakan kambing domba mertuanya, yaitu Yitro. Dan ternyata di situ, di Gunung Horeb, Musa melihat penglihatan yang luar biasa. Melihat api yang besar yang ada di semak-semak, namun ternyata semak-semak itu tidak terbakar. Normalnya mesti terbakar. Maka kemudian Musa mendekat. Apa itu? Api apa kok enggak membakar? Dan ternyata ketika mendekat, Tuhan bersabda, Musa, Musa, tanggalkan kasutmu. Karena tempat di mana engkau berada adalah tempat kudus. Saudara-saudariku, Musa melaksanakan itu. Dan ternyata di situ adalah tempat perjumpaan Musa dengan Tuhan. Dan saat itu Musa diutus untuk membawa keluar bangsanya, keluar dari Mesir. Maka Musa minta, siapa nama yang mengutus aku? Maka disebutkan, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Namanya siapa? Aku adalah sang aku. Kalau namanya ada nama, kalau ada nama, maka Allah tidak menyebutkan namanya. Orang Yahudi juga tidak menyebut nama Allah itu enggak menyebut. Nama Yahweh, enggak. Terus dipakai nama Adonai, karena tidak berani menyebut nama Allah. Tapi kita bisa meributkan. Nama yang sana itu Allah, atau mau Tuhan, atau mau God, atau mau apa, Gusti. Kalau namanya satu, maka orang lain nggak nyebut nama macam-macam. Namanya Heru ya tetap Heru. Mau di Eskimo sana namanya ya tetap Heru, enggak di sana kemudian namanya Hera. Iya tak? Tapi namanya tetap Heru, tapi Allah disebutkan Sang Aku. Karena kalau nama Allah kemudian kalau dipanggil harus nengok dong. Maka kalau dinama Heru, aku diem aja. Heru, diem aja. Kemudian Heru budek, nah baru nengok. Nah itu. Kadang-kadang kan gitu tak? Coba kalau kita guyonan aja, kalau sudah dipanggil berkali-kali nggak nengok, terus dipanggil tambahi, nah ternyata umumnya nengok. Nah kalau Gusti Allah bisa dibegitukan, saya berdoa namanya Allah, kita nyebutkan yang kuasa itu, tapi karena itu ternyata bukan nama yang bahwa itu namanya begitu. Kalau disebutkan ya harus nengok, kalau saya minta ya harus ngasih. Oh kalau gitu habis apa-apa semua nama. Tapi ternyata aku adalah Sang Aku mengutus engkau. Dan Musa melaksanakan. Dan ternyata ketika di padang gurun disampaikan dalam bacaan kedua tadi,
Ternyata tidak semua orang yang dibebaskan dari Mesir bisa masuk tanah terjanji. Hanya orang-orang sedikit saja yang masuk ke sana. Dan hanya orang-orang yang percaya pada Allah. Dan tidak melanggar apa yang diperintahkan. Musa saja akhirnya tidak boleh masuk ke tanah terjanji. Musa hanya sampai kalau sekarang ini daerah Yordania di Gunung Nebo. Mengalami kematian di sana. Enggak bisa masuk tanah. Walaupun tinggal nyebrang ke sungai Yordan. Enggak. Karena dalam perjalanan hidup selanjutnya kita diajak melalui bacaan ini untuk merefleksi kembali, merefleksi ke perjalanan hidup. Perjalanan 40 tahun, perjalanan 40 hari kita, masa puasa pantang kita. Menata kembali apa yang kita lakukan. Nah, dalam bacaan Injil disebutkan kepada kita berkaitan dengan ada orang-orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus dan darahnya dicampurkan dengan darah kurban. Tuhan Yesus, sangkamu orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada semua orang di Galilea. Atau yang tertimpa menara Siloam, dosanya lebih besar daripada semua yang diam di Yerusalem. Tidak, kataku Tuhan, kata Tuhan Yesus. Tapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Jadi masa prapaskah, masa pertobatan kita, masa puasa kita, masa pertobatan hidup kita. Masa merefleksi kembali hidup kita, pola hidup kita, hubungan kita, relasi dalam kehidupan suami istri, relasi dalam kehidupan suami istri bagaimana? Kalau yang selama ini yang satu begitu egois, yang satu begitu cerewet, yang satu begitu menyebalkan, mari masa prapaskah ini masa menata kembali. Anak-anak yang selama ini hanya main HP, terus nggak peduli pada orang tua dipanggil. Misalnya, Brian, diem aja. Lagi asik. Brian, diem aja. Bre, diem aja. Bre, budek. Ada apa? Orang-orang yang anak-anak yang asik saja dengan mari kita juga menata kembali apakah keluarga itu seperti ini. Enggak ada komunikasi. Komunikasi hanya kalau butuh. Tata kembali hidup kita. Dan bacaan ini dalam bacaan Injil berkaitan dengan Tuhan yang ingin melihat buah pohon ara. Sudah 3 tahun ini saya tanam tapi kok tidak menghasilkan buah. Sia-sia pohon ini. Kalau di sini refleksi kita sekarang ditanam oleh Tuhan. Ditanam dalam keluarga, ditanam dalam kehidupan di paroki kita ini, di tengah lingkungan, di tengah masyarakat. Kita ditempatkan bagikan pohon ara di tengah kebun anggur itu. Menghasilkan buah apa tidak? Kata Tuhan itu, maka tebanglah karena ini enggak menghasilkan. Tapi yang di kebun itu menyampaikan, Tuhan biarlah beri waktu 1 tahun lagi aja. Tak cangkul, tak pupuk supaya berbuah. Kalau nanti tetap tidak menghasilkan buah, tebanglah. Artinya bahasa bagi kita, masa prapaskah adalah masa refleksi kita bahwa kita diberi kesempatan lagi oleh Tuhan. Kesempatannya berapa lama? Berapa? Dikasih kesempatan 1 tahun. Jadi Anda sekarang diberi kesempatan oleh Tuhan selama waktu hidup Anda tinggal enggak berani.
Tidak berani. Waktu hidup tinggal setahun tidak berani. Ini adalah perumpamaan. Artinya bahwa kita sekarang ini diberi hidup. Kita sekarang ini diberi rezeki. Kita sekarang ini dalam kehidupan keluarga kita. Dalam kehidupan di tengah gereja, di tengah masyarakat. Tuhan masih memberi kesempatan supaya kita ini hidupnya berbuah. Buah yang seperti apa? Sebagai pengikut Kristus, buahnya buah cinta kasih. Sebagai pengikut Kristus, buahnya buah pengampunan. Saudara yang tidak bisa memaafkan suami, nggak bisa memaafkan istri, nggak bisa memaafkan anak, nggak bisa siapa saja. Mari kita mulai refleksi kembali. Mumpung kita masih diberi, karena hidup adalah kesempatan, nyanyi terus saja. Iya toh, nyanyi terus. Nyanyinya gimana? Bagus toh, bagus toh. Jangan-jangan nyanyinya bagus tapi hidupnya tidak bagus. Hidup ini adalah kesempatan. Kita masih diberi kesempatan membesarkan anak, mencintai suami, mencintai istri, mencintai orang tua. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Kalau nanti Anda sudah selesai, tidak bisa mencintai lagi. Berikan yang terbaik. Mari saudara-saudariku, saatnya kita menata hidup kita. Kita bertobat, kita memperbaiki diri, memikirkan masa depan. Jadikan hidup kita ini berbuah bagi orang lain. Berbuah bagi keluarga. Membuat sukacita, membuat damai, membuat rukun dalam kehidupan keluarga. Itulah hidup kita berbuah. Jangan sampai Tuhan menebang hidup kita. Tebanglah. Selesai kita. Gak ada kesempatan untuk bertobat. Mumpung kita masih diberi kesempatan, mari kita tata hidup kita, dan Tuhan masih selalu kita kalau jalan hidup ini adalah kesempatan, kita nyanyi saja sehingga terus berbuat baik. Kalau suatu saat kita ngalami misalnya dalam kehidupan seorang suami nyetir istrinya ngomel, sabar saja. Kalau nanti pas suatu saat istrinya sudah dipanggil lebih dahulu, Anda kok sepi ya? Ya bisa gitu tak? Iya tak? Sepi, gak ada yang ngomelin, rasanya itu kangen diomeli. Ya itu, ya tak? Mari kita dalam kehidupan gunakan waktu sebaik mungkin, berikan kesempatan untuk masing-masing memperbaiki diri, dan juga supaya hidup kita dengan memperbaiki diri, dengan bertobat, sesungguhnya kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Memang sulit, tetapi Tuhan pasti akan menyertai kita, Tuhan akan membimbing kita, dan semuanya akan membawa kepada keberhasilan. Tuhan memberkati kita semua.